Simbol elektronik benar yang mana sih? Yang ini? Oh, yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Yuk kita cari kebenarannya di video berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Electronization. Channel yang membahas serba-serbi elektronika, mulai dari teori sampai praktek. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lambang atau simbol elektronika yang nantinya akan berguna untuk bisa membaca sekaligus menulis skema rangkaian elektronika. Kenapa bisa menulis? Karena kalau kita nanti untuk mau merancang, kita mau tidak mau harus menulis. Dan itu harus bisa dimengerti oleh orang lain. Topik pertama yang akan kita bahas adalah lambang dari catu daya atau sumber tenaga. Karena semua rangkaian elektronika aktif membutuhkan sumber tenaga. Berdasarkan bentuk gelombang, sumber tenaga ini terdiri atas dua, yaitu yang pertama sumber daya DC alias direct current alias arus searah. Simbolnya seperti ini. Dan yang kedua sumber daya AC atau alternating current alias arus bolak-balik dengan lambang seperti gelombang sinusoida. Selanjutnya kalau nanti disebutkan AC, pengertiannya berarti alternating current ya, bukan air conditioning. Dalam praktiknya, sumber daya DC ini ada beberapa pilihan. Satu diantaranya yaitu baterai. Simbolnya bisa seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Kadang-kadang seperti ini juga. Bentuk aslinya bisa berupa baterai yang kotak, yang 9 volt itu, atau yang triple A, atau yang 2A. Bisa juga baterai lithium yang biasa dipakai untuk handphone, ataupun yang pipih bentuk bulat seperti uang logam yang biasa dipakai baterai untuk jam tangan. Termasuk baterai ini juga adalah yang ukuran besar, yaitu akumulator atau yang biasa kita disebut aki. Baik itu yang aki basah maupun aki kering. Pilihan sumber daya DC lainnya yaitu solar cell atau sumber tenaga matahari. Biasanya berbentuk seperti ini, atau ada juga yang seperti ini. Bentuk fisiknya yaitu seperti ini contohnya. Pilihan berikutnya adalah dari generator DC atau yang biasa disebut dinamo. Simbolnya seperti ini. Dengan wujud asli bisa seperti yang dinamo sepeda ataupun yang mirip dengan mesin atau motor listrik. Contohnya yang ada di mobil yang biasa para montir nyebutnya dinamo jalan. Dalam suatu rangkaian atau skema elektronika yang kalau tidak disebutkan sumber daya DC-nya, biasanya hanya ditulis dengan atau digambarkan dengan simbol seperti ini. Atau juga seperti ini. Untuk sumber daya AC yang paling kita sering dipakai, yakni yang paling terdekat, yaitu ya dari PLN. Biasanya dilambangkan seperti berbentuk steker, baik yang 2 kabel, ataupun yang 3 kabel. Dan ada juga yang dilambangkan dengan stop kontak. Yang 2 kabel maupun yang 3 kabel. Kali yang 3 kabel ini yang satunya lagi yang buat groundingnya. Pilihan lain untuk sumber daya AC adalah generator AC dengan lambang seperti ini. Salah satu contoh untuk lambang AC ini yaitu genset atau generator. Dan untuk generator turbin kecil. Grounding atau pentanahan adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam praktek elektronika. Biasanya dilambangkan seperti ini. Atau juga ini. Semuanya sama saja. Contoh bentuk fisiknya, kalau di mobil kita lihat ada kabel yang tersambung ke sasis, yang dari baterai nyambung ke sasis. Kalau di bangunan, kalau di rumah-rumah itu ada kabel yang tersambung ke
lewat sebatang tembaga yang ditancapkan ke dalam tanah. Kalau untuk di peralatan, di equipment, biasanya ada lambang grounding, yaitu titik yang disambungkan via kabel ke grounding wire. Atau kalau equipment, untuk equipment yang lebih dari satu. Berikutnya kita akan belajar mengenal komponen pasif. Komponen pasif itu yaitu komponen yang bahan materialnya tidak mengandung unsur semikonduktor. Apa saja itu yang termasuk komponen pasif? Yang pertama adalah resistor, atau disebut juga tahanan dalam bahasa Indonesianya. Ada juga yang disebut dengan hambatan, dengan lambang huruf R. Yang kedua adalah kapasitor, atau disebut juga kondensator, dengan dilambangkan dengan huruf C. Yang ketiga adalah induktor, atau ada juga yang menyebutnya coil. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya menyebutnya kumparan atau lilitan, dan dilambangkan dengan huruf L. Yang keempat, kita akan mengenal juga macam-macam relay dan saklar. Untuk resistor ini, dalam buku-buku yang ada, itu untuk penulisannya ada dua versi, yaitu yang satu versi Amerika dan satunya lagi versi Eropa. Untuk standar Eropa, untuk resistor yang tetap, penulisannya seperti berikut. Untuk Amerika, untuk yang Eropa. Sedangkan yang resistor yang berubah atau yang variabel, yang pertama adalah jenis potentiometer dengan lambang seperti ini. Yang kedua ada variabel jenis trim potentiometer atau biasa disebut tripod dengan lambang seperti ini. Sedangkan yang berikutnya ada resistor yang perubahannya mengikuti perubahan suhu, disebut dengan termistor. Dan ada dua jenis, yaitu yang satu PTC atau singkatan dari positif temperature coefficient dengan lambang seperti ini. Dan satu lagi NTC, lambangnya hanya sama persis, hanya huruf T-nya diganti dengan minus T. Dan resistor yang terakhir yang untuk jenis variabel yaitu LDR, singkatan dari Light Dependent Resistor, yaitu resistor yang nilainya berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Dan logonya seperti ini. Semua resistor ini ditulis dalam satuan ohm ya, untuk menghormati fisikawan Jerman yang bernama George Simon Ohm. Untuk resistor ini, untuk pembahasan lebih detailnya akan dibahas di video terpisah yang akan segera menyusul. Sekarang kita lihat aja bentuk fisik dari resistor ini. Untuk resistor tetap, bentuk fisiknya seperti ini. Untuk yang potensio seperti ini. Ada yang potensio diputar, ada juga potensio yang digeser. Untuk trim potensio berbentuk seperti ini. Ada yang dari plastik, ada yang dari logam. Terus untuk termistor, baik PTC atau NTC itu hampir sama bentuknya. Hanya biasanya yang bedakan itu tulisannya. Tapi umumnya NTC itu berwarna hitam, sedangkan PTC itu biasanya berwarna biru atau hijau. Sedangkan LDR bentuknya seperti ini. Komponen pasif berikutnya adalah kapasitor. Sama seperti resistor, kapasitor juga ada penulisan versi Eropa dan versi Amerika. Untuk yang kapasitor yang tetap, yang non-polarity, bentuk penulisannya seperti ini. Sedangkan bentuk fisiknya seperti berikut. Nanti akan kita bahas ya di video terpisah, jenis-jenis kapasitor yang non-polar ini. Ada yang berbahan keramik, berbahan polyester, berbahan MKT, MKM. Sedangkan kapasitor yang non-polar, yang tetap,
yang polar biasanya dilambangkan seperti ini. Bentuk fisiknya seperti ini. Kalau di pasaran biasanya mereka nyebutnya ELCO ya, elektrolit kapasitor. Sedangkan kapasitor yang berikutnya adalah kapasitor yang punya nilai variabel atau mereka nyebutnya VARCO dengan lambang seperti ini. Dan bentuk fisiknya untuk yang logam seperti berikut, sedangkan yang plastik seperti berikut. Komponen pasif berikutnya adalah induktor, atau biasa juga disebut dengan lilitan atau koil ataupun kumparan. Lilitan ini biasanya dibedakan berdasarkan inti atau core yang dililit oleh kumparannya. Berbahan dasar bahan yang pertama biasanya terbuat dari udara, berinti udara dengan lambang seperti ini. Sedangkan yang kedua berinti besi dengan lambang seperti ini. Yang ketiga berinti ferit. Yang keempat yaitu tipe induktor yang variabel. Yang variabel ini ada yang berisi ferit, ada juga yang berisi besi dengan lambang seperti ini. Dan yang terakhir yang termasuk juga induktor adalah trafo. Trafo ini adalah kumparan juga, cuma dia ada dua kumparan. Kumparan pertama biasa disebut kumparan primer, kumparan keduanya disebut kumparan sekunder. Untuk yang semua induktor ini satuannya ditulis dalam Henry ya. Kalau tadi kapasitor satuannya farad. Induktor ini bentuk fisiknya seperti berikut. Untuk yang kumparan udara dia kosong. Sedangkan yang kumparan besi dengan kumparan ferit hampir sama, cuman bahannya yang berbeda. Sedangkan yang variabel ini ada yang berinti ferit, ada juga yang berinti besi. Sedangkan trafo berbentuknya untuk yang kecil seperti ini, ada juga trafo yang besar. Nanti kan kita di video terpisah kita bahas khusus induktor. Komponen pasif berikutnya yang terakhir adalah relay dan saklar. Relay ini berdasarkan tegangan kerjanya terbagi atas dua, yaitu relay DC dan relay AC. Relay DC biasanya mempunyai tegangan antara kalau nggak 6 volt, 12 volt, 24 volt, kadang-kadang ada juga sampai 48 volt. Sedangkan yang relay AC kebanyakan kalau tidak 110 volt, 220 volt. Sedangkan berdasarkan pin atau yang jumlah kaki-kakinya, relay ini biasanya terbagi atas tipe 1 SPST, yaitu single pole, single through, di mana dia hanya ada satu kondisi, yaitu tersambung atau lepas. Jadi si input dari A nyambung ke B atau lepas, terputus. Tipe yang kedua disebut juga SPDT atau single pole double through. Nah, kalau yang ini dia ada dua pilihan ya untuk outputnya. Dari C bisa nyambung ke B. Begitu aktif dia akan pindah dari C pindah ke A. Kalau inputnya bisa juga dibalik dari A atau B, outputnya jadi C. Selanjutnya ada yang tipe DPST atau double pole single through. Ini merupakan versi double-nya dari SPST ya. Jadi dia A1 ke B1 dan A2 ke B2, dia ke dalam keadaan terputus atau tersambung. Hanya dua kondisi. Dan yang terakhir ada tipe DPDT, yaitu double pole double through. Merupakan tipe double-nya dari SPDT. Untuk yang penulisan standar Eropa hampir sama, cuman bedanya si lilitannya berbentuk kotak. Untuk saklar sebetulnya dia merupakan versi relay, hanya dia bekerjanya tidak berdasarkan ada kumparan. Jadi dia
digerakkan secara manual, bukan oleh tegangan listrik ya. Apakah itu dengan oleh tangan manusia, bisa juga memanfaatkan misalnya mekanikal tertentu, misalnya di pintu atau di jendela atau ada di kumparan di mekanika-mekanika yang lain. Ada juga saklar yang berbentuk misalnya disebut saklar tekan atau push button. Dia hanya dua kondisi. Jadi dia kalau ditekan, kalau begitu tekannya dilepas lagi, dia akan putus. Biasanya dipakai untuk seperti bel rumah ataupun klakson ya. Kalau yang tadi itu mereka itu posisinya bisa permanen. Jadi dia dari A ke B itu permanen nyambung meskipun tidak dilepas oleh tangan. Nah, sedangkan yang saklar tekan ini begitu tangannya dilepas dia akan lepas juga. Tapi ada juga saklar tekan yang permanen ya, kita lihat nanti bentuk fisiknya. Berikutnya ada juga saklar putar. Saklar putar ini dia inputnya satu, tapi outputnya banyak, malah beda bisa sampai 12 ya. Ada juga yang 6, ada juga yang 4. Yang di sini contohnya hanya 4. Kita lihat fisiknya, bentuk fisiknya, untuk relay seperti ini. Sedangkan saklar seperti ini. Untuk yang saklar tekan berbentuk seperti ini. Sedangkan saklar putar berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas simbol komponen aktif, yakni komponen yang terdiri atas dioda, transistor, dan tiristor. Disebut komponen aktif karena bahan pembentuknya terbuat dari semikonduktor. Dioda merupakan semikonduktor yang paling dasar, mempunyai dua kaki yaitu anoda dan katoda. Simbolnya baik yang diarsir maupun yang tidak sama saja. Secara bahan, dioda terbagi atas dioda silikon dan dioda germanium. Kalau berdasarkan kapasitasnya, dioda biasanya dituliskan dalam berapa ampere. Mulai dari paling kecil setengah ampere sampai yang paling besar misalkan 10 ampere. Atau malah ada yang lebih besar lagi. Dan dalam penulisan biasanya dioda ditulis dengan lambang huruf D. Dioda berikutnya adalah dioda Zener. Bedanya dioda ini di simbolnya ada garis katoda yang dibengkokkan sedikit. Baik dia bengkok ke arah kiri maupun ke arah kanan, itu sama saja. Yang penting anoda dan katodanya tidak tertukar. Dioda ini berdasarkan tegangan kerjanya. Misalkan ada dioda Zener 3 volt, 6 volt, ataupun yang 12 volt. Biasanya ditulis dengan singkatan ZD atau DZ. Berikutnya kita akan menemukan satu dioda yang namanya dioda jembatan. Dioda jembatan ini sebetulnya hanya dioda biasa yang disusun 4 buah untuk membentuk suatu formasi jembatan Wheatstone. Tapi karena di pasaran ada yang dijual dalam satu kemasan, makanya ada simbol tertentu yang menggambarkannya. Berikutnya adalah dioda yang disebut LED atau light emitting dioda yang sekarang sedang semarak dipakai di mana-mana. Dioda ini dioda yang memancarkan cahaya dengan simbol seperti dioda biasa, tapi ada tanda panah yang keluar. Baik yang menggunakan lingkaran maupun tidak itu sama saja. Baik yang diarsir ataupun tidak, simbolnya sama saja. Yang penting adalah tanda panahnya menjauh ke arah keluar. Karena kalau tanda panahnya mengarah ke dalam, itu bukan LED, melainkan fotodioda. Yaitu semacam dioda yang
dia baru bekerja setelah mendapatkan cahaya, mirip seperti LDR yang resistor. Hanya dia bekerja berdasarkan sifat-sifat dioda. Apa itu sifat-sifat dioda? Nanti kita dibahas di video terpisah ya. Selanjutnya kita lihat bentuk fisik dioda. Yang silikon ini biasanya berbentuk seperti apa? Berbentuk seperti padat gitu, padat. Dia terbuat dari bahan luarnya itu seperti metal dengan warna hitam. Sedangkan yang germanium biasanya seperti transparan, seperti dari bahan gelas. Kalau yang Zener kebanyakan seperti yang mirip germanium, cuman dia ada tulisan Z atau ZD. Yang Zener yang besar pun mirip dengan dioda silikon, hanya ada tulisannya aja Z atau ZD. Sedangkan dioda jembatan berbentuk ada yang pipih, ada juga yang berbentuk seperti kotak. Sedangkan LED dia berwarna-warni, masing-masing warna itu beda-beda tegangannya. Nanti kita bahas di dioda. Sedangkan yang untuk fotodioda umumnya dia berwarna hitam. Berikutnya kita akan membahas komponen aktif berikutnya, yaitu transistor. Transistor ini dia terdiri atas transistor bipolar yang mempunyai dua tipe. Yang satu PNP, yang satu lagi NPN. Perbedaan dari PNP dan NPN ini dilihat dari tanda panah yang di kaki emiternya. Transistor bipolar mempunyai kaki-kaki dari kolektor, biasanya lambangnya C, base atau basis dilambangkan dengan B, dan emitter dilambangkan dengan E, atau ada juga yang disebut emitor. Berikutnya ada transistor tipe UJT atau Uni Junction Transistor, dan lambangnya seperti ini. Berikutnya ada FET atau Field Effect Transistor dengan lambang seperti ini. Dan kaki-kakinya mempunyai kaki yang berbeda dengan transistor. Dia kakinya yang namanya drain, gate, dan source. Dan yang satu lagi adalah tipe MOSFET, yaitu sama dengan FET, tapi dia ada dari bahan yang berbeda, yaitu dari MOS, metal oksida silikon. Sedangkan bentuk fisiknya transistor ini biasanya dibedakan berdasarkan kemampuan mengalirkan arusnya. Untuk yang transistor kecil biasanya dia bentuknya fisiknya juga kecil. Sedangkan yang untuk besar dia agak lebih besar sedikit. Sedangkan yang paling besar biasanya berbentuk seperti topi, atau kalau di pasaran mereka yang menyebutnya transistor jengkol. Yang UJT dan FET juga sama, berbentuk seperti transistor, hanya dibedakan biasanya di tulisan di capnya, di bodinya. Selanjutnya kita akan membahas tiristor. Tiristor terdiri atas satu SCR atau Silicon Control Rectifier. Yang kedua, logonya seperti ini. Yang kedua adalah diak atau dioda AC, dioda alternating current, dengan logo seperti ini, dengan lambang seperti ini. Dan terakhir triak. Nah, SCR ini sebetulnya dia dioda biasa, hanya ada gate-nya. Dan ya gate-nya itu yang menentukan dia kapan bisa mengalirkan arus atau tidak. Sedangkan diak sebenarnya dia ada dua dioda yang digabung, yang mana kaki-kaki katodanya ketemu dengan kaki katoda yang diodanya satu lagi. Makanya dia di kakinya itu dia hanya ada anoda 1 dan anoda 2. Sedangkan triak merupakan tipe sama dengan diak, cuman dia ada pengaturannya, yaitu gate, kaki gate. Dan dia mirip seperti SCR, hanya SCR yang dua digabung, yaitu dengan kaki-kaki katodanya dia ketemu dengan kaki katoda SCR yang lainnya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila berkenan, silakan tekan tombol like dan share. Boleh juga nulis komen. Apabila tidak berkenan, silakan tulis dislike atau tekan dislike. Tulis juga komen apa yang tidak berkenannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.